Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi penonton yang melihat video ini di pagi hari, dan selamat siang, selamat sore, serta selamat malam bagi penonton yang melihat video ini di lain waktu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihya Firdaus Bayhaqi, beserta rekan saya Andri Dwi Suharmanto dari D3 Manajemen Informatika. Kami akan mendemonstrasikan aplikasi web tugas akhir kami yang berjudul Penerapan Mastery Based Learning berbasis website untuk menunjang pembelajaran mahasiswa teknologi informasi. Website yang kami kembangkan, kami beri nama ngajar.in atau ngajarin, sebuah website pembelajaran online yang menerapkan metode Mastery Based Learning. Sedikit mengenai Mastery Based Learning, yaitu metode pembelajaran yang bertujuan untuk menguatkan pemahaman fundamental atau dasar dari suatu materi dengan waktu yang fleksibel. Pada website ini terdapat 3 fitur inti, yaitu fitur kurs, tutoring, dan juga forum yang nantinya akan mengakomodir kebutuhan dari metode Mastery Based Learning. Fitur-fitur inti ini terdiri dari beberapa fitur kecil yang nantinya akan membantu tercapainya tujuan utama dari fitur-fitur inti yang saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya akan kami demonstrasikan jalannya semua fitur yang ada pada website ini, dimulai dari fitur kurs. Berikut adalah hasil dari tugas akhir kami yang berupa platform pembelajaran online dengan nama Ngajarin. Dan ini adalah tampilan awal dari platform. Selanjutnya di bawah terdapat kursus terbaru serta kursus terpopuler berdasarkan pengikut yang terbanyak serta kenapa belajar di Ngajarin, alasan-alasannya. Selanjutnya kami akan mendemokan fitur daftar mahasiswa baru. Di sini terdapat form pendaftaran di mana kita memasukkan nama lengkap, email, serta nomor telepon. Selanjutnya, mengisikan password serta konfirmasi password. Kemudian, klik daftar. Sistem akan mengirimkan email verifikasi. Kemudian kita mengkonfirmasi lewat email yang sudah dikirimkan. Maka akan diarahkan ke halaman dashboard mahasiswa. Tampilannya kurang lebih seperti berikut. Di dashboard mahasiswa kita dapat melihat semua kurs yang tersedia di dalam platform yang dapat kita ikuti secara gratis. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan fitur CRUD yang ada di admin. Kita akan mencoba untuk mendapatkan data mentor baru. Di data mentor ini, kita akan mengisikan nama, email, nomor telepon, password, dan password konfirmasi. Misal kita isi dengan Ahmad Sulaiman, kemudian emailnya kita isi juga, nomor telepon juga kita isi, kemudian mengisi password dan password konfirmasi yang isinya sama dengan kolom password. Selanjutnya kita akan tambahkan, apabila berhasil nanti akan keluar notifikasi bahwa mentor berhasil ditambahkan. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan tag list. Tag ini nanti akan muncul ketika kita menambahkan kursus baru. Kita coba untuk menambahkan data tag baru. Di tag ini kita harus memasukkan nama dan juga icon. Nama kita, misal kita isi dengan tag authentication misal, dengan icon,
Nah, di sini kita menggunakan Laravel Manager. Misal kita isi dengan salah satu icon yang ada. Kalau kita klik tambahkan, nanti akan muncul tulisan tag berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan mencoba untuk merubah data yang barusan kita masukkan tadi melalui update. Kita coba ganti namanya. Misal kita isi kode igniter. Nah, kemudian data berhasil diupdate. Ini namanya juga sudah berubah. Coba kita hapus. Fitur hapusnya juga bekerja. Oke. Kemudian kita akan mencoba menambahkan data kurs. Dalam kurs ini nanti kita bisa menambahkan kurs itu sendiri, kemudian episode dalam kurs dan submission. Kita coba tambahkan kurs dulu, kurs baru. Di sini nanti kita harus mengisi judul, deskripsi, thumbnail, dan juga level. Misal kita judulnya isi React.js pemula dan membahas tentang React.js untuk pemula. Kita coba menambahkan thumbnail baru. Misal kita masukkan logo React.js. Oke, kita klik tambahkan konfirmasi. Selanjutnya, kita akan memilih levelnya dari pemula, menengah, atau expert. Dan kemudian kita memilih tag. Tag ini kita bisa mengisi lebih dari satu. Data tagnya itu dari data tag yang seperti kita demonstrasikan sebelumnya. Dari sana nampaknya. Kita klik tambah. Kalau kita klik tambah dan sukses, maka akan keluar notifikasi kurs berhasil ditambahkan seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk mengedit data. Edit kurs. Ini kita bisa merubah semua data yang sebelumnya terisi. Ini misal kita mengganti deskripsi. Ya, judulnya ada deh. React.js, mengenal React.js. Misal begini. Kita coba update. Nah, nanti seperti yang kita lihat namanya sudah berhasil update. Kemudian kita akan mencoba fitur hapusnya, hapus kurs. Kalau kita klik hapus, apabila sukses akan keluar notifikasi kurs berhasil dihapus. Oke, kemudian kita coba menambahkan episode baru dari suatu kurs. Bisa dari dropdown ini atau dari icon yang ada di card-nya. Kita coba menambahkan episode baru. Dalam episode ini nanti akan ada dua kategori, yaitu kategori video dan teks. Kita coba masukkan yang video. Judul pengenalan materi misalnya. Kemudian kita memasukkan link video. Link video ini kami masukkannya dari YouTube. Caranya dengan kita cari dulu salah satu video yang ada di YouTube. Kita buka videonya. Kemudian kita copy linknya melalui menu share yang ada di bawah. Nah, nanti akan tersedia kode dari YouTube-nya, link YouTube. Kita paste dan mengisi deskripsi dan juga mengisi submission, syarat submission. Di sini kita bisa mengunci episode untuk tidak bisa ditonton student apabila belum menyelesaikan suatu kursus, belum menyelesaikan suatu submission. Tapi di sini kita coba untuk mengisi tanpa submission dulu. Kita tambahkan
Nanti akan keluar notifikasi sukses berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba mengedit data yang barusan kita masukkan. Seperti ini. Misal kita ganti pemasangan level 8 pada Linux. Coba. Dan habis ini kita isi tanpa submission, perbarui. Nah, nanti keluar notifikasi sukses berhasil diupdate. Kita coba hapus, maka sudah bekerja. Fitur hapusnya juga sudah bekerja, nanti akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan data submission dari suatu kurs. Submission tambah. Di sini kita harus memasukkan judul, deskripsi tugas, sama lampiran. Tugas 2. Misal. Kita copy. Deskripsi juga untuk memasang file plugin. Dalam lampiran ini kita bisa memasukkan file zip, Word, docx, atau PDF. Tapi kita akan coba mengupload dengan file zip. Kemudian kita tambahkan. Nanti akan muncul notifikasi sukses berhasil dibuat begitu. Kita coba update data yang barusan kita tambahkan. Kemudian kita update. Nanti keluar tulisan submission berhasil diupdate. Selanjutnya kita coba hapus. Oke, sudah berhasil juga. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari fitur CRUD pada admin. Berisi kurs list tadi, menambahkan data tag, dan juga data mentor list. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan bagaimana proses CRUD pada mentor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andri Dwi. Selanjutnya kita akan login sebagai user mentor atau dosen dan pengajar. Di sini mentor dapat melakukan seperti menambah kelas. Nah, di sini terdapat fitur daftar kelas atau kelas yang sudah pernah dibuat. Nah, kita mencoba membuat kelas baru, di mana kita mengisikan nama kelas, kemudian tahun serta semester. Kemudian kita klik tambah. Nah, maka kelas telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita dapat mengedit kelas yang sudah kita buat, seperti mengganti namanya dan mengganti tahun atau semester. Kita klik simpan. Maka daftar kelas yang tadi sudah terupdate, dan kita juga dapat menghapus kelas. Nah, maka kelas berhasil dihapus. Selanjutnya kita bisa melakukan edit course kelas, jadi kursus apa aja yang akan dimasukkan ke dalam kelas tersebut. Misal kita pilih salah satu kursus yang sudah kita buat, lalu kita klik tambah.
maka kursus tersebut telah masuk ke dalam kelas tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba siswa masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat tadi. Pertama kita lihat kelas, kemudian kita klik join kelas, kemudian memasukkan token yang sudah kita copy tadi. Berikut tokennya, kita kopikan, lalu kita masukkan ke dalam form join, lalu klik join. Nah, maka siswa tersebut berhasil bergabung ke kelas mentor. Saat kita klik edit member kelas, maka kita bisa melihat bahwa mahasiswa 2 sudah berhasil bergabung ke dalam kelas. Selanjutnya, dari sisi siswa, kita bisa bergabung ke suatu kursus dengan menekan tombol mulai kursus. Nah, maka akan ada muncul pesan Anda berhasil bergabung. Saat kita klik kursus tersebut, maka ditampilkan kumpulan episode serta submission yang harus dilaksanakan. Dan berikut adalah salah satu contoh episode di mana terdapat video pembelajarannya. Selanjutnya kita bisa melihat submission-nya, di mana harus mengumpulkan suatu tugas tertentu. Kita coba mengupload file tugas yang harus dikumpulkan. Kita pilih file yang akan di-upload. Selanjutnya kita klik kirim. Maka status dari pengumpulan kita masih dalam review karena masih belum direview oleh mentornya. Selanjutnya kami akan perlihatkan proses review dari submission yang sudah dikirimkan tadi. Kita bisa klik notifikasi, maka akan terdapat notifikasi bahwa mahasiswa 2 mengumpulkan submission baru. Kita klik notifikasi tersebut, akan diarahkan ke halaman daftar submission, lalu kita dapat mendownload file submission-nya untuk mereview secara manual, kemudian kita tuliskan hasil reviewnya. Kita dapat menuliskan feedback serta memilih statusnya apakah diterima atau ditolak. Jika diterima, kita klik simpan. Maka submission telah berhasil direview. Kita kembali ke sisi mahasiswa, kita refresh halamannya. Nah, maka tulisannya, statusnya sudah diterima dan feedback-nya juga dapat dilihat. Nah, apabila siswa sudah mengumpulkan semua submission dan submission tersebut statusnya sudah diterima semua, maka mahasiswa tersebut dapat mencetak sertifikat dari kursus tersebut. Kita klik cetak sertifikat dan kemudian mengunduh file PDF-nya. Nah, dan berikut adalah tampilan dari sertifikatnya, di mana terdapat nomor seri yang akan kita cek validasinya nanti. Selanjutnya kami akan mencontohkan validasi sertifikat. Jadi kita dapat mengetahui apakah sertifikat tersebut valid atau tidak.
dengan memasukkan nomor seri sertifikat yang terdapat di file sertifikat tadi. Kita coba copy nomor serinya, lalu kita pastekan, lalu kita klik validasi. Nah, maka dapat dilihat bahwa sertifikat tersebut valid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana fitur tutoring yang ada pada website ini. Yang pertama kita masuk mentor dulu, kita coba atur jadwal mentoring. Kita buka, kita coba menambahkan jadwal baru. Kan misal kita masukkan jadwal hari ini, Rabu pada jam 9.40 dengan waktu 1 jam sampai jam 10.40. Kita coba tambahkan, data berhasil ditambahkan seperti yang terlihat. Selanjutnya kita coba mengedit data yang barusan kita tambahkan. Kita ganti jam akhirnya, kita mundurkan 10 menit coba. Kemudian kita simpan. Kemudian jadwal berhasil diedit. Baik, selanjutnya kita coba hapus jadwal yang lama. Nanti akan muncul tulisan jadwal berhasil dihapus. Kemudian kita coba membuka dari sisi student, dari mahasiswa. Kita akan mengaksesnya dari menu tutoring yang ada pada navbar. Klik. Nanti di sini akan tersedia daftar mentor yang terdaftar di sini. Kita lakukan request dengan mentor ngajarin yang barusan kita ganti. Nah, pada halaman ini tersedia berbagai informasi termasuk jadwal mentor yang barusan kita ganti sebelumnya. Kita akan lakukan request untuk hari ini, biar kita bisa langsung lihat hasilnya. 46. Kita coba isi 1 menit. Pada kolom detail kita isi, misal kita ingin belajar apa nanti pas proses tutoringnya. Kemudian sudah oke. Kemudian dari sisi mentor nanti akan muncul sebuah notifikasi request tutoring. Kita lihat dari notifikasi di atas, seperti ini hasilnya. Kalau kita klik, nanti akan diarahkan ke halaman detail request yang dibuat dari student tadi. Nah, ini seperti yang barusan kita isi sebelumnya. Bisa kita tolak sama terima, kita coba terima. Nanti seperti ini apabila selesai. Kemudian dari sisi student, tadi apabila sudah diterima, maka statusnya yang ada pada bagian kanan ini, coba kita refresh. Nah, statusnya berhasil berubah menjadi diterima. Dan kemudian akan muncul countdown, hitungan waktu mundur dari kapan dimulainya sesi tutoringnya. Ini akan saya fast forward dulu videonya. Waktunya sudah habis. Di halaman akan otomatis ter-refresh dan countdown waktunya berganti menjadi sisa waktu tutoring yang sedang berjalan. Ini saya fast forward lagi. Apabila sudah selesai, nanti akan keluar sebuah form untuk mengisi ulasan mengenai mentor yang barusan melakukan mentoring dengan studentnya. Misal saya isi ngajarnya enggak. Ketika saya kirim, nanti data dari reviewnya nanti akan muncul di bawah sini. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat oleh semua student. Kemudian data ulasannya, bintangnya tadi bisa dihitung di sini. Akan muncul di sini. Kemudian di sini juga ada fitur chat. Kita coba melakukan chat dulu dengan mentor ini. Fitur chat ini bisa kita gunakan untuk mungkin kita ingin berterima kasih atas bimbingannya.
Atau ketika kita ingin melakukan request, kemudian memastikan mau lewat mana requestnya, mau lewat mana tutoringnya nanti berlaku dilakukan sama mentornya, perjanjiannya. Jadi kalau kita kirim pesan dari sisi mentor nanti akan mendapat notifikasi seperti yang ada di sini. Nah, nama siswa terus berhasil mengirim satu pesan baru. Nah, ini pesan yang kita kirim dari student tadi. Kita coba membalas. Oke, misal kirim, dan dari sisi student nanti akan langsung keluar jawabannya, balasannya. Seperti itu fitur rangkaian dari fitur tutoring yang ada di sini. Terakhir kami akan menjelaskan fitur dari forum, di mana di halaman depannya terdapat postingan-postingan terbaru yang terdapat di dalam platform. Misal kita memilih salah satu forum, nah kita dapat like atau mendislike dari postingan yang kita pilih. Selain itu, kita dapat menyimpan postingan tersebut jika ingin membacanya di lain hari. Kita bisa melihat disimpan, nah maka postingan yang sudah kita simpan akan masuk ke dalam menu ini. Kita juga dapat berkomentar di dalam postingan tersebut. Kita juga bisa menambahkan emoticon-emoticon. Selanjutnya kita klik kirim. Maka komentar sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan mencoba membuat postingan baru. Yang pertama kita memasukkan judul postingan kita. Kemudian memilih tag atau kategori. Selanjutnya kita mengisikan konten postingan kita. Selain emoticon, kita juga dapat menyisipkan potongan kode yang ingin kita postingkan. Jadi kita bisa memposting spesial kode atau error apa di dalam forum, sehingga mungkin forum bisa menjawab lebih tepat gitu. Selanjutnya kita post, maka postingan yang kita buat berhasil dipublish. Selanjutnya, apabila kita sudah membuat postingan tersebut, kita juga dapat mengeditnya kembali. Kita klik edit, nah kemudian kita bisa menambahkan konten baru atau mengubah judul, serta mengubah tag yang sudah kita pilih. Lalu kita klik post lagi, maka postingan berhasil diupdate. Selanjutnya kita juga bisa menghapus postingan yang sudah kita buat. Kita klik hapus, maka postingan kita berhasil terhapus. Di sini juga terdapat fitur searching. Kita bisa memilih topik apa yang ingin kita cari atau berdasarkan kata kuncinya. Kita contohkan salah satu kata kunci di sini. Nah, jika kata kunci tersebut tidak ada yang cocok dengan database, maka akan menampilkan pencarian Anda tidak ditemukan. Jika semisal memasukkan kata kunci yang baru, nah, jika semisal cocok dengan di database, maka akan memunculkan postingan yang cocok. Ya, sekian presentasi dari tugas akhir kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.